tentang pada materi kali ini, yaitu adalah tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikan pohon itu atau kami yang menjadikannya? Yaitu surat Al-Waqiah yaitu 71 sampai 72, yang mana artinya adalah ingin menyampaikan bahwa oksigen sebagai unsur yang menjadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas video mengenai masuknya O2 dan keluarnya CO2. Adapun alasan saya memilih materi ini. Materi ini sangat perlu kita pelajari dan kita memahami sebagaimana mahasiswa, apalagi mata kuliah biofisika kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini atau kalimat inti, yaitu di sini dijelaskan tentang transportasi karbon dioksida dalam darah, yang mana tujuannya adalah respiransi adalah pertukaran gas oksigen masuk yang kapiler dan nefrolus dan karbon dioksida. Pada karbon dioksida berasal jika kita menurunkan karbon dioksida di kapiler paru-paru berasal dari darah, vena, atau campuran yang berasal dari arteri pulmonalis yang berasal dari jantung kanan menerima darah dari seluruh jaringan tubuh, sehingga karbon dioksida berbentuk selama metabolisme jaringan-jaringan yang menggunakan oksigen dan membentuk karbon dioksida. Transportasi karbon dioksida dari jaringan melalui sirkulasi sistematik dan kemudian sirkulasi paru-paru terjadi dalam 3 bentuk sebagai karbon dioksida terlarut, bentuk terikat, dan bentuk yang dimodifikasi secara kimia. Karbon terlarut dioksida sekitar 5% karbon dioksida lebih larut daripada oksigen, sehingga larut lebih banyak, dan itulah mengapa 5 versus oksigen yang hanya 2% bentuk terikat dengan hemoglobin, sehingga karbon dioksida amino hemoglobin ini sekitar 20%, mengikat hemoglobin di tempat yang berbeda dari oksigen. Ujung rantai globin meningkatkan karbon dioksida. Nah, selain itu oksigen jadi jika lebih sedikit oksigen terikat, ini berarti ada valinitas yang lebih tinggi untuk karbon dioksida, dan ini adalah efek Haldane yang mana bagaimana bekerja bersama jaringan menghasilkan karbon dioksida yang mengikat hemoglobin, mengurangi afinitas untuk oksigen dan menggeserkan kurva oksigen ke benar, jadi lebih banyak oksigen dilepaskan ke jaringan itu. Nah, terjadilah efek Bohr, sehingga menghilangkan oksigen dari hemoglobin, meningkatkan afinitas untuk karbon dioksida, dan karbon dioksida yang telah menghasilkan jaringan efek Haldane yang merupakan bentuk berikut bentuk paling penting, di mana karbon dioksida mengikut dimodifikasi secara kimia sehingga karbohidrat sekitar 70%, yang mana karbon dioksida dan jaringan anhidrous dalam bentuk asam karbonat yang kemudian berdisosiasi menjadi ion dan hidrogen ion bikrat, sehingga reaksi ini reversible berkarbon meningkatkan RCB untuk menjaga keseimbangan ion-ion negatif masuk dari klorida. Ini adalah dengan protein pertukaran ion, itulah protein pita 3, dan ini adalah pertukaran klorida. Juga disebut pergeseran klorida. Jika ion hidrogen tetap seperti itu, akan menciptakan lingkungan asam sehingga mendapatkan buffer oleh hemoglobin yang menetapkan pH RCB dan darah. Sekarang karbohidrat adalah plasma, dan ion hidrogen telah disangkat oleh hemoglobin.
Mereka melakukan perjalanan ke paru-paru dan mencapaikan kapiler. Paru-paru di sini oksigen berfungsi dari evolus ke kapiler. Oksigen hemoglobin mempromosi. Oh baik, hikmah yang bisa kita ambil dari video yang saya jelasin itu adalah kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya O2 dan CO2 dan bagaimana perjalanan menuju dari sel darah, paru-paru dan mengeluarkan CO2. Dari itu kita dari video tadi kita tahu bagaimana caranya. Mungkin hanya itu. Terima kasih.